Halo, perkenalkan nama saya Gagah Imul Barat. Saya dari kelas MI 4A dan berNIM dengan 2305102086. Dan kali ini dan dalam video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi ataupun software di mana software ini bisa mengerjakan dengan di mana soal tentang linear programming. Sebelum itu kita akan melihat contohnya, contoh soalnya. Berikut adalah contoh soal yang saya buat, di mana contoh soalnya itu seperti ini. Perusahaan Gameland memproduksi dua jenis game, yaitu game edukasi dan game petualangan yang dikembangkan melalui dua tahap proses, di mana tahap pertama itu tahap desain dan tahap kedua itu tahap pemrograman. Dalam satu minggu, perusahaan memiliki kapasitas waktu sebanyak 100 jam untuk tahap desain dan 120 jam untuk tahap pemrograman. Untuk menghasilkan satu game, edukasi dibutuhkan 5 jam kerja, desain, dan 4 jam kerja pemrograman. Sedangkan untuk menghasilkan satu game petualangan, diperlukan 4 jam kerja dan 4 jam kerja desain dan 6 jam kerja pemrograman. Nah, laba yang diperoleh dari setiap unit edukasi adalah sebesar Rp50.000 dan dari setiap unit game petualangan sebesar Rp70.000. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah game edukasi dan game petualangan yang optimal untuk diproduksi agar laba maksimum dapat diperoleh? Kerjakan soal berikut dengan linear programming menggunakan metode grafik dan metode simplex. Nah, untuk mengajarkan soal ini, kita memerlukan software di mana software itu yaitu QM for Windows to Accompany Tele Introduction Management Sans Textbook, di mana software QM ini dapat mengerjakan soal seperti ini tentang soal linear programming untuk menentukan metode grafik dan metode simplex. Caranya seperti ini. Yang pertama, kita klik bagian pada view, kita klik pada bagian modul, terus setelah itu kita pilih yang linear programming. Setelah kita klik linear programming, kita taruh yang new, kita taruh ataupun CTRL-N sebagai shortcutnya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita lihat soalnya tadi, namanya adalah perusahaan Gameland. Nah, di sini kita bikin judulnya ataupun si perusahaan yang bersangkutan pada soal. Saya kan si Gameland. Nah, setelah itu yang ini yang number of constraints dan number of variables ini merupakan berapa constraints dan variabel pada soal. Di sini soal saya memiliki dua variabel dan constraints di mana yaitu game edukasi dan game petualangan. Nah, jadi di sini saya dua tidak ada perubahan dan objektif ini yaitu maximize karena yang dicari adalah keuntungan. Dan langsung saja di sini tidak usah diubah-ubah apa-apa dan langsung saja oke. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita akan mengganti bagian pada tabelnya aja, dimana seperti kita membuat tabel manual sebelumnya sama seperti ini. Hanya saja lebih gampang kita cuma mengganti-gantikannya saja. Pertama yang si X1 ini adalah saya X1 merupakan eh, si game edukasi dan si X2 adalah game petualangan. Jadi sini saya akan mengganti bentar ya. Maaf agak nge-lag. Sini edukasi aja, edukasi. Sini game petualangan. Nah, setelah sudah ini di bagian constraint 1 constraint 2 ini merupakan tahap pengerjaannya ataupun tahap tahap-tahap di mana tahap-tahap melakukannya suatu tindakan gitu. Nah, di sini saya yang pertama yaitu eh, saya memiliki dua yaitu kerja pemrograman dan kerja eh, kerja desain. Nah, saya memiliki seperti itu. Jadi yang di sini saya membuat yang constraint pertama itu kerja kerja pemrograman
Dan kedua yaitu kerja desain. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya yaitu kita tengok, kita lihat di mana sih edukasi kerja pemrogramannya berapa. Seperti biasa, kita nengok dari soalnya saja. Hanya saja ini kita ganti-ganti aja. Di sini untuk menghasilkan satu game edukasi dibutuhkan 5 jam kerja desain dan 4 jam pemrograman. Berarti 4 jam desain di edukasi. Di sini berarti 4 maaf. Ini sekali klik aja 4 dan di pemrograman katanya dia maaf kebalik di sini edukasi desainnya 5 di sini 4 pemrograman oke okay. Terus dibuat 5 jam kerja desain 4 jam pemrograman pas sedangkan untuk menghasilkan satu game petualangan diperlukan 4 jam kerja desain dan 6 jam kerja pemrograman berarti di sini 6 di sini 4 oke okay. Selanjutnya untuk ini merupakan dari si perusahaan kapasitas waktu. Dimana kapasitas waktunya itu di sini 100 jam dan 120 jam. Dimana 100 jam ini untuk si tahap desain dan 120 jam ini untuk tahap pemrograman. Berarti 100 jam desain di sini kita lihat buat 100 dan pemrograman dikatakan bahwa 120 jam tahap untuk pemrograman. Berarti ini 120. Nah, dah setelah itu sebelumnya kita bagian pada maximize ini merupakan bagian pada laba. Di mana labanya itu tadi dalam soal saya diperoleh dari setiap unit game edukasi adalah sebesar 50.000. Game edukasi sebesar 50.000. Tapi di sini saya membuatnya menjadi satuan. Ini 50 dan petualangan 70. Oke. Nah, jika sudah terisi semua seperti ini, maka selanjutnya tinggal kita bagian klik sini, bagian pada solve untuk menghasilkan cara untuk metode simplex dan metode grafik. Nah, kita solve gini, tep. Nah, di sini kita tengok bagian pada solutionnya nih. Disinilah keuntungan ataupun dari solution dari contohnya solution dari si edukasi dia 8,57 dan solution dari petualangan itu 14,29. Nah, di sini saya sudah terjawab semua. Sini ya tinggal klik aja udah. Nah, setelah itu untuk melihat pada bagian ranking, nah ranking itu seperti ini tadi. Nah, cara kerjanya seperti ini. Dimana nilai pada si edukasi ini 8,57, terus reduce-nya 0, origin value-nya 50, lower bowl-nya 46,67 dan upper-nya 87,5. Petualangan 14,29, 0, 70, 40, 75. Dan dual value-nya itu 10, 71 pada kerja pemrograman, select-nya 0, original 120, lower bowl-nya 80, upper-nya 150. Sedangkan kerja desain 1,43, 0, 100, 80 dan 150. Nah, ini pada bagian ranking. Di mana bagian ranking ini merupakan bagian solution pada game line-nya, yaitu solution pada si perusahaan game line-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu si solution list. Di mana solution list ini merupakan bagian pada bagian gimana ya? Bagian pada status dan nilai pada si beberapa pada game land kan kita kan seperti ini pada bagian pada metode simplex di mana kan kita bikin ada select 1, ada select 2 seperti itu. Jadi kayak S1, S2 ditambah S2 gitu-gitu kan. Tapi di sini gitu dia ditaruh bagian pada tabel gitu. Pada bagian tabel seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu ada iteration. Nah, di iteration inilah seperti yang kita buat penjabaran itu untuk yang tabel-tabel yang ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Inilah langsung tabelnya. Di sini di mana si S1 si 120, 4, 6, 1, 0 dan si S2 105, 4, 0, 1 gitu.
Nah, di sini pada si iteration itu kan iteration pertama, yang iteration kedua si apa? Si petualangan maksudnya. Petualangannya 20 0,6 1 0,1667 0. Jadi di sini dia sudah menghitung. Jadi kita nggak usah capek-capek menghitung menggunakan kalkulator ataupun menghitung manual. Sini ya sini udah terhitung. Kita cuma mengisi tadi seperti eh, seperti yang ada di sini tadi tuh. Nah, di sini kita cuma ngisi-ngisi aja udah. Semua di sini udah ada dan di dualnya seperti ini. Nah, bisa dilihat minta agen kerja minimalnya 120 100 dan maksimalnya edukasi itu 120 100 dan minimanya maksud saya 50 70. Nah, untuk bagian grafik di sini juga bisa. Nah, seperti ini. Wow. Nah, di sini sudah lihat bagian grafiknya di mana perpotongan perpotongan antara petualangan dan edukasi seperti gambar berikut di sini. Nah, udah itu saja sih. Jadi keuntungan ataupun laba dari si soal berikut ini adalah sebesar 1428,57. Ini saya membuat dalam satuannya. Nah, seperti itu. Ataupun bisa kita taruh dalam kita jabarkan lebih besar yaitu sekitar 1.428.570 sekian sekian sekian. Nah, berikut adalah salah satu contoh soal dan eh, salah satu cara kerja menggunakan software untuk mengerjakan soal dari linear programming dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Eh, Sampai sinilah hasil presentasi saya ataupun hasil penjelasan saya tentang mengenai software tersebut. Jika ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang mengerti ataupun kurang maksimal untuk menjelaskannya, saya mohon maaf. Eh, saya harap untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua mengerti. Sampai sini, terima kasih.